Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan Anda sebuah video penjelasan tentang bagaimana cara mengatasi invalid pada PTK yang mengalami atau memiliki jumlah tugas tambahan, di mana tugas tambahan yang dimaksud antara lain kepala sekolah atau juga kepala perpustakaan, dan ditambah dengan invalid pada guru BK yang dijadikan wakil kepala sekolah atau mendapatkan tugas tambahan. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Aba Arsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu sekalian dapat menerima notifikasi jika nantinya ada video yang baru diunggah di Aba Arsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Langsung saja ke pembahasan, di mana pada kali ini info GTK sudah keluar hasilnya, di mana info GTK sendiri sudah bisa dibuka dan membuat beberapa guru menjadi tidak valid atau ketahuan beberapa hal yang tidak valid dalam input data dapodik yang kita lakukan, di mana dapodik yang dimaksud antara lain yang mengalami tugas tambahan, baik itu sebagai kepala sekolah maupun kepala perpustakaan atau juga kepala laboratorium. Dalam hal ini ada beberapa laporan dari teman-teman saya yang menyebutkan bahwa bertugas sebagai guru BK yang tidak valid ketika ditambah dengan eh, ditambah dengan tugas tambahan. Untuk sebelum itu kita terlebih dahulu mengakses atau mengetahui bagaimana isian mengenai tugas tambahan yang dilakukan pada guru terlebih dahulu atau pada PTK terlebih dahulu. Kita coba mengakses ke menu guru, kemudian kita pilih di sini untuk mengetahui siapa saja yang mendapatkan tugas tambahan. Kita bisa mengklik pada jalur orange di sebelah kanan layar, kemudian melihat apakah memang tenaga tugas tambahan tersebut sudah terentry di bagian orange tersebut. Nah, di sini punya saya sudah terisi. Dimana jika tidak terisi di bagian sini, maka akan kemungkinan data yang kita masukkan invalid. Oke, bagaimana cara mengisinya? Kita akses terlebih dahulu nama PTK yang akan kita berikan tugas tambahan. Kita klik ubah, kemudian langsung pilih di bagian bawah itu tugas tambahan. Tugas tambahannya kita ambil di sini, di bagian sini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan beberapa hal, di mana ada menu tambah, ada ubah, simpan, hapus, dan validasi. Nah, untuk menambah tugas tambahan, kita klik tambah. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika kita sudah mengisi jabatan PTK, kemudian ruangnya, kemudian nomor SK-nya, TMT tugas tambahannya, dan perhatikan untuk TST tambahan ini dihilangkan saja karena TST tambahan itu adalah tanggal selesai tugas tambahan. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi TST ini dikosongkan, jangan sampai terisi. Dan pastikan nomornya juga benar dan tanggal mulai tugasnya pun paling tidak 1 tahun sebelumnya atau paling tidak 2 tahun. Jika melebihi 2 tahun atau itu kemungkinan akan invalid datanya nanti. Kemudian untuk masalah BK, di sini guru BK yang mendapatkan tugas tambahan dilaporkan ada mengalami invalid atau tidak valid. Nah, hal ini berhubungan dengan entry yang kita lakukan pada bagian rombongan belajar reguler, di mana guru BK sendiri di situ dijelaskan untuk pertama-tama kita akses untuk kurikulum Merdeka yaitu kelas 7. Di dalam pembelajarannya untuk kurikulum tambahan untuk BK itu dijelaskan bahwa mereka maksimal 0 jam. Nih di bagian sini. Di bagian sini dijelaskan bahwa guru BK itu maksimal 0 jam. Ini kan maksimal nih. Maksimal 0 jam. Tapi karena memang itu sebenarnya adalah 0 jam, tetapi bagaimana kalau kita mengisi tugas tambahan untuk mata pelajaran tambahan, yakni saya masukkan 4.
Kenapa harus 4? Karena memang untuk, eee, memasuki 24 jam saya masukkan 4 saja karena, untuk guru BK yang bersangkutan membina di 6 kelas. Jadi 6 dikali 4 sama dengan 24 jam. Itu menurut hemat saya, tapi jika memang Bapak dan Ibu sekalian memiliki pendapat lain yang memang efektif dan juga valid, silahkan masukkan pendapat Bapak dan Ibu sekalian di kolom komentar, khususnya para operator ya. Kemudian, untuk masalah validitas yang lainnya insya Allah valid karena ini sudah terbukti bahwa semua guru yang masuk sertifikasi di sekolah saya dan memang mengajar 24 jam dan memang cukup untuk menerima 24 jam mereka semuanya datanya sudah valid. Dan saya menginterain seperti ini, yakni untuk bimbingan dan konselor atau BP atau BK itu dimasukkan pada mata pelajaran tambahan, di mana maksimalnya adalah 0, tetapi saya mengisi jam mata pelajarannya adalah 4 jam untuk satu kelas. Di mana untuk satu kelas berarti 6 kelas yang dia ajar juga masuk bagian 4 jam tersebut. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 24 jam. Saya tidak berani untuk memasukkan 2 jam atau 1 jam seperti yang biasanya masuk sebagai mata pelajaran tatap muka cuma 1 jam. Di sini saya tuliskan 4 jam saja. Walaupun memang untuk guru bimbingan konseling itu sendiri itu tidak masuk kelas sebenarnya, tetapi kalau dimasukkan kelas juga tidak masalah. Dan walaupun mereka cuma memberikan bimbingan ke setiap kelas, tapi maksimal beban kerja mereka adalah 4 jam untuk satu kelas. Menurut saya seperti itu. Sehingga jika dimasukkan uh, tugas tambahan lain, misalnya dia cuma ngajar 3 kelas seperti yang saya contohkan di sini, dia salah satu PTK yang mengajar BK itu cuma membina 3 kelas, yaitu kelas 9 di sini. Misal di sini dia cuma 3 kelas, yakni dengan beban kerja 4 jam untuk setiap kelasnya. Jadi walaupun di sini hematnya adalah jam tatap muka, tetapi saya memasukkan beban kerjanya 4 jam untuk setiap kelasnya untuk salah satu PTK, dan beliau ini adalah PTK yang juga diamanahi sebagai wakil kepala sekolah di tugas tambahannya di sini. Wakil kepala sekolah. Ya, untuk SMP yang dihargai sebagai wakil kepala sekolah itu bukan wakil kepala kurikulum atau wakil kepala bidang kesiswaan dan lain sebagainya, tetapi cukup wakil kepala sekolah saja. Jadi jika Bapak dan Ibu sekalian memilih wakil kepala sekolah kurikulum atau bidang kurikulum, maka dikhawatirkan itu akan menjadi invalid. Apalagi di tempat saya memiliki 2 wakil kepala sekolah dan keduanya itu tidak dibagi per bidang, tetap wakil kepala sekolah. Tidak ada embel-embel 1-2, tidak ada embel-embel wakil kepala kurikulum dan wakil kepala kesiswaan dan lain sebagainya, tetapi cuma wakil kepala sekolah saja. Itu untuk tugas tambahan yang diberikan untuk guru BP atau guru BK. Kemudian yang pastikan untuk guru BP dan guru BK itu memiliki jam mengajar di kelas sebagai acuan untuk beban kerja beliau di salah satu kelas atau di kelas tersebut yang dihargai sebagai 4 jam. Itu di entrian yang saya lakukan. Jika Bapak dan Ibu sekalian memang pernah mengentri 1 jam dan itu valid, maka silahkan diberikan di kolom komentar atau saling berbagi di kolom komentar. Mungkin demikian saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sekarang PTK yang dientrinya sedang bermasalah atau invalid. Semoga segera bisa invalid dan tidak terjadi permasalahan antara guru dan juga operator. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terakhir, like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe tentunya, dan share video ini ke teman-teman Bapak Ibu sekalian yang memang mengalami masalah tentang tugas tambahan dan juga guru BK agar mereka mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.